Saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, Astaghfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini. Dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus sholawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, penting keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu warahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wath thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat,
langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim ya di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu kok betapa mudah hidupnya, kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya. Ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanatatam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita.